Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa sekalian channel Rumeso TV serta rekan-rekan yang mendengar juga di Zoom Khobar Islam Academy. Alhamdulillah pada pagi ini kita kembali memanfaatkan waktu pagi yang mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan melanjutkan bahasan berikut ini, fikih bulan Syawal, di mana di dalamnya ada pembahasan puasa Syawal, qada puasa, dan fidyah. Ini pertemuan terakhir dari pembahasan buku ini. Coba unmute dulu. Unmute. Ya. Kita bahas bagian terakhir dari buku ini, yaitu tentang pembahasan fidyah. Di mana pada kesempatan sebelumnya kita sudah lihat kenapa disyariatkan fidyah dan kepada siapa fidyah itu nanti kepada siapa saja yang diperintahkan untuk bayar fidyah. Kesimpulannya adalah yang nanti bayar fidyah yang pertama adalah orang sepuh yang sudah tua renta, yang tidak kuat lagi berpuasa. Kemudian yang kedua yang tidak berpuasa secara permanen. Ada misalnya orang sakit tidak kunjung sembuh, maka dia punya kewajiban bayar fidyah. Terus yang ketiga adalah untuk orang yang untuk wanita yang hamil dan menyusui. Rincian untuk wanita hamil dan menyusui, jika khawatir pada dirinya maka kewajibannya adalah qada puasa. Jika khawatir pada anak maka kewajibannya adalah qada plus fidyah. Nah, sekarang kita lihat di halaman 46. Fidyah tidak boleh diganti dengan uang. Ya, fidyah tidak boleh diganti dengan uang. Dalam ayat disebutkan fidyatun ta'amu miskin. Membayar fidyah dengan memberi makan pada orang miskin. Nah, membayar fidyah dengan memberi makan pada orang miskin. Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah dalam fatwanya Al-Muntaqa mengatakan mengeluarkan fidyah tidak bisa digantikan dengan uang. Fidyah hanya boleh dengan menyerahkan makanan yang menjadi makanan pokok di daerah tersebut. Ingat ya, di sini disuruh menyerahkan makanan yang menjadi makanan pokok daerah tersebut. Tidak bisa diganti dengan uang. Jadi nanti menyesuaikan makanan pokok di masing-masing daerah, di masing-masing tempat. Terus kadarnya adalah setengah sok dari makanan pokok yang ada yang dikeluarkan bagi setiap hari yang ditinggalkan. Setengah dari kalau fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan setengah sok. Namun kemarin sudah kita lihat jumlah atau kadarnya paling minimal itu 1 mud. 1 mud itu 1/4 sok. Sekitar 6-7 ons. Ya, sekitar 6-7 ons. Nah, terus setengah sok kira-kira 1,5 kilogram. Nah, menurut Syekh Shalih Al-Fauzan setengah sok itu kira-kira 1,5 kilogram. Karena 1 sok beliau anggap sama dengan 3 kilogram. Maka ada di antara kita barangkali yang memakai patokan zakat fitrah itu dengan 3 kilogram. Nah, ini di antara ulama yang berpendapat ini adalah Syekh Shalih Al-Fauzan dan juga Al-Azhar Ad-Daimah seperti itu. Terus jadi
tetap harus menyerahkan berupa makanan sebagaimana ukuran yang kami sebut, sehingga sama sekali tidak boleh dengan uang. Nah, tidak boleh dikasih pada atau diberikan kepada orang miskin dalam bentuk uang. Terus. Karena Allah Ta'ala berfirman yang artinya membayar fidyah dengan memberi makan pada orang miskin. Dalam ayat ini sangat jelas memerintah dengan makanan. Nah, dalam ayat ini sangat jelas memerintah dengan makanan. Nah, ini dinukil dari Fatwa Al-Islam Soal wal Jawab nomor 66886 dari Fatwa Syekh Muhammad Soleh Al-Munajjid. Jadi kesimpulannya tetap dengan makanan, ya bisa dalam dua bentuk, nantinya akan kita lihat cara pembayarannya. Ada dengan makanan pokok langsung seperti isyarat dari Syekh Soleh Al-Fauzan tadi, atau dengan makanan yang sudah siap untuk disantap. Ya, terus cara pembayaran fidyah. Cara pembayaran fidyah. Inti pembayaran fidyah adalah mengganti 1 hari puasa yang ditinggalkan dengan memberi makan 1 orang miskin. Ini ya, ini inti pembayaran fidyah itu mengganti 1 hari puasa yang ditinggalkan dengan beri makan 1 orang miskin. Terus namun model pembayarannya dapat diterapkan dengan 2 cara. Ya, model pembayarannya dapat diterapkan dengan 2 cara. Pertama, memasak atau membuat makanan, kemudian mengundang orang miskin sejumlah hari-hari yang ditinggalkan selama bulan Ramadan. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Anas bin Malik ketika beliau sudah menginjak usia senja dan tidak sanggup berpuasa. Yang pertama di sini, memasak atau membuat makanan. Jadi, dibuat sajian makanan, kemudian mengundang orang miskin. Sejumlah hari-hari yang ditinggalkan. Jadi misalnya, kalau orang miskinnya kalau utang puasanya ada 30, maka orang miskin diundang 30 orang. Utang puasanya 30, orang miskin diundang 30 orang. Terus, sebagaimana hal ini dilakukan oleh Anas bin Malik, sahabat ya, ketika beliau sudah menginjak usia senja, dia lakukan seperti itu. Dia siapkan makanan, kemudian mengundang orang-orang miskin. Terus yang kedua, memberikan kepada orang miskin berupa makanan yang belum dimasak. Alangkah lebih sempurna lagi jika juga diberikan sesuatu untuk dijadikan lauk. Ya, bisa dengan sini makanan yang belum dimasak. Kalau tadi kan sudah matang. Kalau ini belum dimasak. Di sini sudah saran dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarhul Mumti. Juga diberikan sesuatu yang dijadikan lauk. Ya, jadi ada lauknya, mau tambah telur atau mau tambah ikan gitu. Nah, itu lebih bagus. Walaupun di situ dengan yang makanan yang belum dimasak. Ya. Terus pemberian ini? Pemberian ini dapat dilakukan sekaligus. Misalnya membayar fidyah untuk 20 hari disalurkan kepada 20 orang miskin. Pemberian ini dapat dilakukan sekaligus, misalnya membayar fidyah untuk 20 hari disalurkan kepada 20 orang miskin. Atau dapat pula diberikan hanya kepada 1 orang miskin saja sebanyak 20 hari. Nah, tadi bisa 20 hari itu disalurkan pada 20 orang miskin, atau bisa pula diberikan hanya kepada 1 orang miskin saja untuk 20 hari tadi. Jadi ada 20 bungkus makan, atau 20 jatah fidyah, berarti tadi taruhlah kita pakai yang 1 mud, 20 kali 7 ons. Ya, punya utang puasa 20 hari, 20 kali 7 ons. Ya, itu 14 kilo. Ya, ini diserahkan kepada orang miskin. 1 saja dia pilih, tidak masalah. Yang tidak dibolehkan itu kalau 1 fidyah, 1 mud, ya kan? 1 mud dia serahkan pada beberapa orang miskin. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau di sini 20 hari fidyah, berarti 20 kali 1 mud berarti 20 mud ya. Sama dengan 20 kali 7 ons sama dengan tadi 14 kilo. Dia serahkan kepada 1 orang miskin boleh. Terus Al-Mawardi rahimahullah mengatakan, boleh saja mengeluarkan fidyah pada 1 orang miskin sekaligus. Hal ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Ya, boleh saja mengeluarkan fidyah pada 1 orang miskin sekaligus. Hal ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Al-Insaf, dalam kitab Al-Insaf disebut perkataan Al-Mawardi ini. Nah, terus ini tadi cara. Sekarang fidyah dikeluarkan ketika punya kelapangan rezeki. Ya, jadi tidak mesti di bulan Ramadan, tidak mesti di bulan Syawal. Pokoknya sesuai dengan kelapangan rezekinya. Terus
Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa jika fidyah diwajibkan kepada yang sudah tua renta, sedangkan ia dalam keadaan susah, apakah ketika ia dalam keadaan lapang rezekinya harus dibayarkan ataukah gugur? Nah, dia fidyah diwajibkan kepada yang sudah tua renta, sedangkan ia dalam keadaan susah. Nah, ini bagaimana? Ya. Jika fidyah itu ada yang kena ini pada yang sudah tua renta, ia sendiri dalam keadaan susah. Maka ketika ia dalam keadaan lapang rezekinya harus dibayarkan ataukah gugur? Nah, sekarang kita lihat ada dua pendapat dalam hal ini. Pendapat terkuat dalam hal ini, kewajiban fidyah jadi gugur. Jika ia dalam keadaan memiliki kelapangan rezeki nantinya, tidak wajib membayar, sebagaimana zakat fitrah pun demikian. Ya, jadi kalau memang dia tidak mampu, ya, ketika dia itu tidak mampu, maka tidak wajib bayar fidyah. Sebagaimana kalau orang tidak mampu bayar zakat fitrah, maka dia tidak mengeluarkan zakat fitrah. Jadi bisa jadi yang orang sepuh tadi memang sudah nggak punya apa-apa lagi, mau suruh bayar fidyah, wong dia saja makannya susah, maka seharusnya dia itu yang diberi. Terus sekarang waktu pembayaran fidyah. 1. Seseorang dapat membayar fidyah pada hari itu juga ketika dia tidak melaksanakan puasa atau diakhirkan sampai hari terakhir bulan Ramadan, sebagaimana dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik ketika beliau telah berada di usia senja. Ya, dia yang pertama bayar fidyahnya itu pada hari itu juga, ketika tidak melaksanakan puasa, atau sebagaimana praktek dari Anas bin Malik, diakhirkan sampai hari terakhir bulan Ramadan. Bayar semuanya. Terus yang kedua, para ulama berbeda pendapat tentang masalah bolehkah mempercepat pembayaran fidyah ataukah tidak untuk yang sudah tua renta atau yang menderita sakit menahun yang sulit diharapkan sembuhnya. Tentang hal ini, Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa sepakat ulama mazhab Syafi'i menyatakan tidak bolehnya mempercepat pembayaran fidyah sebelum masuk Ramadan. Jadi bayar fidyah sebelum masuk Ramadan, walaupun yakin tidak puasa di bulan Ramadan, tetap tidak boleh. Satu Ramadannya hari Senin, dia bayar semua fidyah di hari Ahad, nah itu tidak boleh, karena belum masuk Ramadan. Nah, terus yang ketiga, adapun mempercepat pembayaran fidyah setelah terbit fajar subuh setiap harinya dibolehkan. Berarti hari Senin sudah mulai puasa misalnya, ini 1 Ramadan, terus dia bayar fidyah dari waktu subuhnya, sudah dibolehkan. Terus yang keempat, mempercepat pembayaran fidyah sebelum masuk fajar subuh di bulan Ramadan juga masih diperbolehkan. Pendapat ini dipilih oleh Ad-Darimi, kata Imam Nawawi. Mempercepatnya sebelum masuk fajar subuh di bulan Ramadan. Jadi tadi misalnya hari Senin ya, subuhnya jam 4, dia percepat, dia bayarnya jam 3 untuk fidyah hari itu, boleh. Terus yang kelima, berarti tidak masalah memajukan fidyah untuk 1 hari saja, tidak untuk 2 hari atau lebih. Nah, 1 hari itu saja berarti dia majukan. Nah, seharusnya bayarnya sore, dia majukan waktu subuh atau sebelum subuh, boleh. Terus, inilah pendapat mazhab Syafi'i. Imam Al-Khatib Asy-Syirbini mengatakan tidak dibolehkan untuk wanita hamil dan menyusui memajukan fidyah 2 hari atau lebih dari waktu berpuasa, sebagaimana tidak boleh memajukan zakat untuk 2 tahun. Namun, kalau memajukan fidyah untuk hari itu dibayar pada hari tersebut atau pada malamnya, seperti itu dibolehkan. Namun kalau memajukan fidyah untuk hari itu dibayar pada hari tersebut atau dibayarkan pada malamnya, seperti itu masih boleh. Jadi misalnya hari Senin tadi 1 Ramadan, dia bayar pada malam Seninnya, masih dibolehkan di sini. Terus waktu akhir. Waktu akhir penunaian fidyah tidak dibatasi. Fidyah tidak mesti ditunaikan pada bulan Ramadan, bisa pula ditunaikan ba'da Ramadan. Ayat yang mensyariatkan fidyah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 184, tidaklah menetapkan waktu tertentu sebagai batasan. Fidyah ditunaikan sesuai kelapangan, walau ditunda beberapa tahun. Nah, fidyah ditunaikan sesuai kelapangan. Tidak mesti puasa Ramadan kemarin, tunaikan pada bulan Syawal. Kalau memang belum ada rizki, dia bisa tunda, walaupun beberapa waktu ke depan. Nah, ini bahasan waktu pembayaran fidyah ini kami dapat dari Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah dan dari pembahasan Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid dalam Islamko. Ringkasan yang terkena kewajiban qadha dan fidyah. Ya, disebutkan dalam Safinah An-Najah, Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah mengatakan wa aqsamul iftari arba'atun aidan. Awalu ma yalzamu fi'il qadha wal fidyatu wa isnani. Al-awwalu al-iftar li khawfin ala ghairihi was-sani al-iftar ma takhiri qada'in ma imkani hatta ya'tiya Ramadan akhar. Wa-thaniha ma yalzamu fi'il qadha dun al-fidyati wa huwa yaksuru kamu kama alai. Wasalisuha
ma yalzamu fihi al-fidyatu dunal qada'i wa huwa syekhun kabirun wa rabi'uha la wala wa wal majnun alladzi lam yata'adda bi jununihi. Baca. Pembagian konsekuensi tidak puasa ada 4, yaitu 1. Tidak puasa yang mengharuskan qada dan fidyah. Ada 2, yaitu 1. Tidak puasa karena khawatir pada orang lain, dan 2. Tidak puasa dengan mengakhirkan qada puasa hingga datang Ramadan berikutnya padahal mampu. Yang pertama, tidak puasa yang mengharuskan qada dan fidyah. 2 sekaligus ya, yaitu pertama untuk yang tidak puasa karena khawatir pada orang lain, seperti wanita hamil menyusui khawatir pada anak, maka kewajibannya 2, qada plus fidyah. Dan yang kedua, tidak puasa dengan mengakhirkan qada hingga Ramadan berikutnya tanpa ada uzur padahal mampu dia tunaikan, maka kewajibannya 2, qada plus fidyah. Terus yang kedua, tidak puasa yang mengharuskan qada tetapi tidak fidyah, dan ini banyak terjadi seperti orang pingsan. Nah, cuma qada saja tidak fidyah, seperti orang pingsan atau orang sakit, cuma qada saja. Terus yang ketiga, tidak puasa yang mengharuskan fidyah tanpa qada, yakni orang tua renta. Nah, ini juga termasuk selain orang tua renta, juga yang tidak bisa berpuasa secara permanen, sama sifatnya. Terus yang keempat, tidak qada dan fidyah, yaitu orang gila yang tidak sengaja gila. Nah, orang gila yang tidak sengaja gila, yaitu tidak ada qada dan fidyah. Ya. Terus untuk wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui disamakan dengan orang sakit. Ia boleh tidak berpuasa jika berat. Lalu sebagai pengganti puasanya dirinci jadi 2. Nah, sekarang kita rinci jadi 2 untuk wanita hamil dan menyusui. Ya, 1. Jika wanita hamil dan menyusui khawatir pada bayinya, maka kewajibannya qada dan fidyah. Ya, terus 2. Jika wanita hamil dan menyusui khawatir pada dirinya, maka kewajibannya qada saja. Nah, jika wanita hamil dan menyusui khawatir pada bayinya, kewajibannya 2, yaitu qada plus fidyah. Namun jika dia khawatir pada dirinya saja, maka kewajibannya hanya qada. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mulai Senin nanti saya kaji 2 buku. Ini kalau ini lebih singkat, Tafsir Jalalain Surat Al-Fatihah. Tafsir Jalalain Surat Al-Fatihah. Walaupun mungkin sebagian pernah mengikuti, namun saya akan mengulang ini. Kemudian yang kedua, Tafsir Jalalain 3 surat favorit. Ya, Tafsir Jalalain 3 surat favorit. Ya, bagi yang belum punya, maka silakan memesan di ruefi.store. Bisa lewat WA 0852 00171 222. Sekali lagi 0852 00171 222. Lalu bisa pesan juga lewat reseller atau agen Ruefi Store tadi yang ada di berbagai kota, sehingga lebih memperingan ongkos kirim. Dan juga yang biasa berbelanja di marketplace bisa berbelanja lewat Rumeso Store yang ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Muslim Live Shop. Demikian. Monggo, jika ada yang bertanya, kami persilahkan lewat chat terlebih dahulu, monggo. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, apabila menelan air wudhu yang banyak setelah melihat postingan makanan, apakah sah puasanya Ustaz? Puasanya sah dan tidak batal. Ya, terus berikutnya lagi. Pada saat puasa, tidur setelah subuh, dan ketika bangun tidur didapati junub, apakah boleh mandinya mendekati waktu sholat zuhur meskipun masih lama? Apakah puasanya sah? Masih boleh, karena untuk sholat zuhurnya yang wajib untuk mandi. Kalau dari pagi belum. Kalau lebih cepat mandi lebih baik, supaya junub itu hilang dan bisa beraktivitas seperti baca Al-Quran, zikir, dan yang lainnya lebih mudah. Berikutnya lagi dari chat. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, jika saya berkuliah di sekolah kedinasan, bagaimana saya melaksanakan sunnah? Bagaimana saya melaksanakan sunnah ya? Nah, ini sesuai kemampuan ya. Fattakullah mastata'tum. Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa dijalankan, bertakwa Allah semampu kalian. Wallahu a'lam. Berikutnya lagi. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ya, silakan. Afwan Ustaz, izin bertanya, jika ada penawaran kerjasama sebagai berikut, apakah dibolehkan? 1. Pembelian awal misalnya 30 pieces barang atau sejumlah 100.000.
barang bebas apa saja dan sudah otomatis menjadi mitra, atau pembelian dengan hanya 10 barang tetapi dengan harga yang berbeda. Kemudian, untuk pembelian selanjutnya tidak dikenakan jumlah minimum pembelian, karena di awal telah menjadi mitra. Dua-duanya dibolehkan, seperti tidak ada masalah di situ. Walau. Baik, berikutnya lagi. Adakah qadha sholat yang kita sengaja tinggalkan pada waktu kita belum hijrah, dan bagaimana cara mengqadha'nya? Kalau pendapat jumhur seperti itu qadha. Tapi saya lebih cenderung pada pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apalagi itu jumlahnya banyak sekali, kewajibannya tobat. Tobatnya tobatan nasuha dan tidak perlu mengqadha sholat. Ya, wallahu a'lam. Tambah lagi dengan ibadah-ibadah sholat sunnah ya nanti ketika sudah bertobat. Berikutnya lagi. Izin bertanya Ustadz, karena tahun lalu sejak bulan Februari sampai bulan Juni melakukan kemoterapi yang efeknya menurunkan daya tahan tubuh, mual, lemas, dan hanya bisa tiduran saja. Bahkan sholat pun dengan kondisi tidur atau duduk. Otomatis sebulan penuh Ana tidak bisa puasa Ramadan. Akhirnya suami Ana langsung bayarkan fidyah sebelum Ramadan berakhir. Bolehkah seperti itu Ustadz? Boleh. Harus dipastikan dulu ini sekarang sudah bisa puasa belum. Kalau sekarang sudah puasa normal, harusnya dulu tidak bayar fidyah. Ya, berarti masih punya peluang untuk sembuh. Yang dimaksud dengan pembahasan fidyah tadi, fidyah ditetapkan bagi orang yang tidak bisa puasa secara permanen. Berarti besok-besok dia tidak bisa bayar qadha lagi. Kalau masih bisa bayar qadha, maka kewajibannya qadha. Seperti itu. Kalau memang tidak punya kemampuan lagi untuk qadha, tidak bisa puasa lagi, baru bayar fidyah. Ya, berikutnya lagi. Lewat chat. Bagaimana cara membayar hutang ibu hamil dan menyusui yang belum bayar tahun lalu? Nah, itu masih punya uzur ya. Dia tidak perlu tambah fidyah, maaf. Dia masih punya uzur. Jadi dia tunaikan semampunya. Kapan dia kuat untuk puasa lagi? Dia bisa pilih berturut-turut, ya bisa memilih puasanya Senin Kemis saja deh, biar dapat keutamaan Senin Kemisnya gitu, bisa. Ya, walaupun nanti tetap dengan niatan pokoknya qadha puasa. Seterusnya. Chat lagi terakhir mungkin. Sudah tidak ada Ustaz. Baik, kalau gitu yang resen langsung. Silakan Bapak Abu Naraya. Tidak di tempat. Silakan Ibu Aida Hanum. Bu Aida Hanum. Sebentar mungkin Ustaz tidak aktif mikrofonnya. Ya maaf. Silakan Pak. Bapak Abu Naraya. Maaf, saya baru aktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz mau tanya, saya kemarin kan ada hutang puasa, kemudian setelah 1 Syawal kemarin qadarullah sakit beberapa hari, kemudian setelah sembuh ini mau bayar hutang puasanya, ketemu haid lagi Ustaz, dan ini sudah 18 Syawal. Apakah nanti setelah sampai Syawalnya habis, niat puasa Syawalnya juga terhitung bisa puasa Syawal Ustaz? Jadi pokoknya dahulukan qadha dulu Pak. Qadha jika sudah sempurna, baru kemudian puasa Syawal. Ya, hutang puasanya dulu waktu haid 6 hari Ustaz. Iya. Dan ini 18 Syawal. Ini haid lagi. Iya, pokoknya qadha dulu. Iya, kalau tetap mau puasa Syawal dulu, maka nanti dia cuma dapat pahala pokok puasa sunnah, tetapi tidak dapat pahala puasa setahun penuh. Ini konsekuensi hadis, Pak. Ya. Konsekuensi hadis kayak begini tidak bisa kita utak-atik soalnya. Baik. Iya. Satu lagi Ustaz. Iya. Setelah sholat ba'diyah Isya, bisa dilaksanakan langsung sholat witir? Bisa. Nanti setelah ba'diyah Isya langsung witir boleh. Untuk jumlah rakaatnya maksimal apa 3 Ustaz?
witirnya bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9. Yang penting ganjil. Baik Ustaz, syukuran. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya, Ibu Ainun, Aida Hanum. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai fidyah tadi Ustadz, orang tua anak kan sudah tua renta, tidak bisa puasa, tetapi mereka tidak ada penghasilan. Wajibkah anak membayar fidyahnya, dan anak yang laki-laki atau anak perempuan yang wajib membayarkannya Ustadz? Kalau fidyah nanti yang pertama orang tua dulu. Kalau tidak punya kemampuan maka anak. Anak terserah di sini Bu, siapa yang mau bayarkan yang mampu. Nggak ada yang Tidak. berkewajiban, nggak ada ya Ustadz. Boleh satu lagi Ustadz? Iya. Ini anak kan lagi berkunjung ke rumah anak, lagi safar ke rumah anak, dan rumah anak itu kebetulan rumah dinas dari anak saya yang perempuan. Sementara menantu saya itu sementara Maaf saya, Bu Aida, suaranya kayaknya jauh dari mic ya. Agak pelan suaranya di kami. anak ini lagi bersafar di rumah anak saya di Lampung Ustadz. Ya. Sementara bolehkah saya berkunjung ke rumah anak? Berapa lamakah waktu saya boleh berkunjung ke rumah anak saya itu Ustadz? Ini kaitannya pertanyaannya dengan apa ini Bu? Berkunjung terus tujuan pertanyaannya apa ini maksudnya? Saya berkunjung, tetapi boleh berapa lamakah saya berkunjung ke rumah anak saya itu Ustadz? Sementara yang anak saya perempuan Ustadz. Ya layaknya keluarga bebas berarti Bu kan? Bebas ya Ustadz, nggak ada batasannya ya Ustadz. Kalau tamu 3 hari ya. Kalau keluarga wallahu a'lam. Tidak dibatasi Bu. Ya Ustadz, terima kasih Ustadz, jazakillah khair Ustadz. Oh iya Kom. Baik, berikutnya lagi silakan. Silakan hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma Izin besarnya di dari luar sini. Pak Ustadz. Ya silakan Begini Pak Ustadz, kebetulan waktu kemarin sudah ditanyakan ke Pondok Pesantren Manar Al Ilmi kurikulumnya, apakah benar ini akidah yang benar gitu loh. Makanya saya mau tanyakan sama Pak Ustadz. Bukan masalah kurikulumnya Bu, yang lainnya itu. Oh gitu. Iya. Nah ini sempat diteruskan oleh anak-anak nih, katanya kitab akidahnya. Iya saya sudah tahu Bu, akidah semuanya sudah tahu, tapi masalah lain Bu, kurang serak aja. Kalau jadi tanya seperti itu, kalau mungkin tanya ke ustadz lain agak beda ya, silakan ambil pendapat ustadz lain gitu. Tapi kalau saya ya seperti kemarin yang saya beritahu. Gitu Pak Ustadz. Jadi mudaratnya apa tuh Pak Ustadz ya kalau misalkan? Saya nggak bisa di depan publik kayak gini Bu. Saya orangnya tipenya kayak gitu ya. Saya bilang tidak aja Bu. Karena baru ya Pak Ustadz ya mungkin ya Pak? Bukan. Maaf Bu, kalau di depan umum kayak begini saya tidak bisa jawab. Oh gitu. Ya. Baik. Syukran Pak Ustadz. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Ibu Syarifah Hamidah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berkaitan dengan fidyah yang Ustaz jelaskan, selama ini anak membayar dengan uang, dan anak baru tahu jika harus kita memberikan makan ke fakir miskin ya Ustaz. Dan jadi bagaimana sekarang Ustaz? Apa yang harus anak lakukan? Sudah lama apa belum itu Bu? Waktu anak sudah anak lakukan fidyah dan qadha waktu anak pertama, ketiga dan keempat. Tetapi hanya membayar dengan uang, tidak memberikan langsung ke fakir miskin. Itu bagaimana Ustaz? Gini,
itu bayarnya lewat siapa? Diwujudkan makanan ataukah tidak, Bu? Karena bisa jadi ibu bayar dengan uang, tapi mungkin ibu bayar lewat panitia, panitia wujudkan dalam bentuk makanan. Anak yang saya ingat, anak yang keempat itu waktu itu ada sebuah di grup gitu loh Ustaz yang akan menyalurkan. Tapi kalau anak yang pertama dan ketiga itu yang menyalurkan dibantu dengan keponakan anak waktu itu Ustaz, kalau tidak salah. Iya, nanti dipastikan saja disalurkannya dalam bentuk makanan ataukah tetap uang. Kalau dalam bentuk makanan sudah sah sih itu, Bu. Oh, kok mati tiba-tiba? Enggak paham. Yang tadi tanya mati tiba-tiba? Apa Ustaz kepencet? Yang harus Anda lakukan apa? Kalau misalnya keponakan anak, saya memberikannya dengan uang bukan makanan. Apa yang harus Berarti Anda lakukan? diganti dengan makanan. Oh begitu. Nah selama 30 hari itu Ustaz ya? Selama ibu berarti 30 hitung-hitung tidak puasa tadi, ya. Nah, Ustaz tanya lagi satu. Ya. Jika kita sholat, kemudian ada yang mengucapkan salam, apa yang harus kita lakukan Ustaz? Perkeras saja suara bacaan sholatnya. Seperti Ustaz. Ya. Jadi kalau hai Ustaz. Wa iyyakum. Ya, berikutnya lagi silakan. Ibu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya terkait fidyah dari penanya sebelumnya, Ustadz. Saya sekitar 4 tahun lalu mengalami sakit dan cukup lama. Nah, kemudian tidak berpuasa setelah itu karena belum tahu ilmunya. Setelah itu saya hanya membayar fidyah dengan menitipkan sejumlah uang ke komunitas sosial yang biasa memang menyalurkan kegiatan sosialnya untuk fakir miskin, zakat, serta duafa ya Ustadz ya, di sekitar kami tinggal. Nah, apakah saya harus mengkodok puasanya lagi Ustadz, dan apakah pembayarannya, kan saya nggak tahu nih mereka membayarkannya dengan makanan atau berupa uang, kalau ada santunan seperti itu Ustadz, berupa uang atau bagaimana, saya kurang paham Ustadz. Sekarang ibu bisa jalani puasa normal atau tidak? Bisa. Masih suka mengalami, saya ada masalah di pencernaan Ustadz dan lambung, jadi dibantu obat dulu gitu Ustadz, baru saya bisa, ya insya Allah saat sahur itu dibantu obat, jadi siangnya berpuasanya normal gitu Ustadz. Bisa puasa Senin Kemis nggak Bu? Bisa. Nah, kalau gitu lakukan kodok puasa pada Senin Kemis saja. Oh, harinya saya kira-kira ambil yang lebih banyak gitu ya Ustadz? Lebih banyak saja untuk lunasi itu saja Bu. Insya Allah bisa itu. Jadi kodok untuk pembayaran fidyahnya nggak usah ya Ustadz ya? Nggak usah saya tanyakan lagi. Nggak usah tanyakan lagi. Baik Ustadz. Syukran Ustadz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi Ummu Maryam. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, di luar tema Ustadz. Jika anak punya barang terus dipinjam sama orang lain gitu, tapi barangnya buat maksiat, itu gimana Ustadz? Asalnya tahu itu untuk maksiat atau tidak? Nggak tahu Ustadz, cuman ya udah ada tanda-tandanya, cuman anak nggak berani bilang Ustadz. Kalau sudah tahu, diambil lagi barang tersebut. Apakah anak perlu tanya Ustadz ketika pinjam barang untuk apa? Sebenarnya enggak sih, tapi kalau sudah ketahuan ya nggak boleh dipinjamkan lagi. Kalau hanya prasangka tidak usah ya Ustadz ya? Nggak usah. Yang kedua Ustadz, kan jika dalam sholat merasakan kentut, kalau belum bunyi dan bau, itu kan jangan dibatalkan ya Ustadz? Iya. Apakah itu berlaku juga di luar sholat Ustadz, seperti sehabis wudhu? Sama. Berarti nggak cuma di sholat ya Ustadz, bisa dalam keadaan lain gitu? Iya, betul. Oh, naam. Jazakallah khairan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi silakan. Ibu Rahmawati, silakan Bu.
Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, dengan fidyah itu, masalah fidyah, suami saya kan sudah berapa tahun ya itu nggak puasa. Dia bilang karena nggak kuat, sakit mah akut ya. Ya. Jadi saya bayarnya fidyahnya tapi berupa uang Ustadz. Itu boleh nggak ya? Baiknya diganti dengan makanan, Bu. Oh, nah itu bayar fidyah itu boleh namanya sesuai nanti kalau misalnya kita ada dananya atau uangnya ya. Iya. Itu kalau di Rumah Iso itu apakah ada program itu fidyah? Ada yang fidyah, ada. Oh, setiap ada ya setiap. Ada, dibuka terus, Bu. Oh, dibuka terus. Oh ya. Terima kasih Ustaz. Ji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut lagi silakan. Yang ini Bu Ummu Alisa. Ummu Alisa. Silakan. Ummu Alisa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz terkait fidyah. Kalau dulu saya pernah fidyah Ustaz cuman dengan uang Ustaz, tapi ya ke yayasan juga. Insya Allah sih disalurkan. Itu berarti nggak usah ngulang fidyah lagi ya Ustaz seperti yang tadi Ustaz. Yayasan tersebut salurkan dalam bentuk makanan atau tidak? Wallahu alam ya Ustaz. Kayaknya ini sih Ustaz, saya yayasan zakat, ambil zakat kayak gitu juga gitu. Dipastikan dulu, Bu. Oh, kalau ternyata tidak berarti harus diulang lagi. Diulang lagi dalam bentuk makanan. Oh gitu. Terus yang kalau tadi Ustadz sampaikan kan dalam bentuk makanan itu harus mengundang orang. Sementara di lingkungan kayaknya susah cari fakir miskin. Gimana kalau kita pesan catering terus kita bagi-bagikan di jalan-jalan, boleh Ustadz? Nah, bisa. Tapi nanti ditujukan pada orang miskin ya? Iya, orang miskin misalnya kayak tukang parkir, kayak yang di jalan-jalan gitu, cari uang di jalan gitu. Iya. Pokoknya nanti diserahkan pada orang miskin. Oh gitu. Nah, satu lagi Ustadz, ya. Misalnya kita puasa, terus sebelum adzan itu tuh, sebelum maghrib itu kita sudah cek itu belum ada keluar haid gitu Ustadz. Tapi ketika kita buka, terus mau sholat, ternyata sudah ada keluar darah haid itu, berarti puasa kita tuh batal Ustadz. Sah puasanya, Bu. Gimana Ustadz? Puasanya sah. Oh sah. Oh, gitu. Karena ibu baru tahu, karena ibu baru tahu itu keluar haid setelah maghrib. Yang sebelum maghrib tadi belum keluar. Yang yakinnya kan setelah maghrib, Bu. Antara waktu sebelum dan sesudah maghrib itu tadi, kan ibu nggak tahu keluar atau tidak. Tapi yang yakinnya kan setelah maghrib baru dicek itu ada. Maka pakai yang yakin, tinggalkan yang ragu-ragu. Oh gitu. Oh baik Ustadz. Terima kasih Ustadz, itu aja cukup. Jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada yang lewat chat yang di Zoom Kobar? Ada Ustaz. Iya, bisa baca dulu ya. Ya. Bismillah, semoga Ustaz selalu dalam rahmat dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz duduk sholat witir yang 3 rakaat dengan 2 rakaat plus 1 rakaat, pasti yang 1 rakaat duduk tasyahudnya iftisari atau tawarruk ya Ustaz? Duduknya pakai tawarruk semuanya. Setiap rakaat terakhir duduknya tawarruk. Ini pendapat oleh mazhab Syafi'i. Saya cenderung ke pendapat itu. Nggak membingungkan, Bu. Ya, terus berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Saya diberi uang oleh ayah saya yang seorang pensiunan PNS dan pernah menjadi anggota koperasi simpan pinjam. Ya. Uang tersebut diambil dari setor bulanan yang dipotong dari gaji selama sebulan pensiun, tetapi saya tidak tahu apakah ada penambahan atau tidak. Apakah boleh dimanfaatkan Ustaz? Kalau tidak manfaatkan lebih baik, Bu. Tidak dimanfaatkan lebih baik. Baik. Chat masih ada? Cukup? Cukup Ustaz. Ya, baik, saya pindah ke YouTube dulu. Ada beberapa pertanyaan kaitan dengan hamil. Untuk yang misal dia kodok saja ketika wanita hamil, bagaimana Ustaz? Keadaannya umumnya dia hamil karena khawatir pada anaknya. Kalau khawatir pada anaknya berarti kodok plus fidyah sebagaimana dijelaskan tadi. Dari Abitata Kuntari, bagaimana dengan bayar fidyah karena hamil menyusui? Saya ganti 30 hari sekalian. Waktu itu saya bayar 30.000, saya kalikan 30 hari. Kemudian saya berikan di awal pada puasa. Biasanya ini kalau dalam bentuk uang
Ini kalau memang diwujudkan makanan, biasanya kalau di tempat kami sendiri yang salurkan fidyah, kami tidak tunaikan fidyah di awal Ramadan, tapi nanti ada Ramadan baru dibayarkan fidyah tadi. Jika kita akan sedekah untuk janda tua, tetapi beliau orang tidak pernah mau mengerjakan sholat, apakah saya tetap memberikan sedekah itu atau mencari orang miskin lain? Kalau memang ada orang miskin lain yang memperhatikan ibadah, lebih bagus. Tapi bisa jadi memberikan kepada janda tua ini sekaligus menasihati dia untuk memperhatikan ibadah. Dari Lia Sahli. Dulu saya melakukan qada puasa digabung sebelum tahu kalau tidak boleh. Lalu setelah tahu saya ulang kembali puasa qada. Apakah tetap membayar fidyah? Ini maksudnya apa ya? Ini kaitannya dengan puasa Syawal dan qada mungkin ya. Kalau bisa ya puasa qada dulu baru kemudian puasa Syawal, tidak digabung ya. Terus ada satu lagi dari Imran Rosadi. Apakah termasuk riba jika saya berutang kepada si A lalu saya membawakan makanan atau hadiah? Bagaimana kalau memang sudah biasa saya bagi masakan sehari-hari seperti sayur atau lauk, apa termasuk riba? Tidak termasuk riba ya kalau cuma memberi saja seperti itu. Yang jadi masalah itu kalau dia istimewakan pemberian hadiah tadi, oh ini gara-gara utang. Nah ini baru tidak dibolehkan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kami rasa cukup untuk kajian pagi ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa hari Senin dengan 2 pembahasan buku ini. Silakan miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.